Salam pertanian. Halo, selamat siang rekan-rekan petani semuanya, dimanapun berada. Kembali lagi di channel RH Petani Sarjana. Nah, di channel ini nanti kita akan banyak membahas terkait ilmu-ilmu pertanian. Jadi silahkan di subscribe channelnya untuk mendukung channel ini ke depannya. Nah, jadi pada hari ini kita akan berdiskusi tentang hama penyakit tanaman cabai secara umum. Nah, jadi yang untuk sekarang di tahun 2020 sekarang hama ataupun penyakit yang banyak menyerang tanaman cabai adalah penyakit virus kuning atau yang sering disebut dengan virus Gemini. Nah, misalnya saja pada lahan ini bisa kita lihat bahwa lahan ini sudah hampir semuanya terserang oleh virus Gemini, dan penyebaran dari penyakit ini bisa dikatakan sangat cepat karena disebarkan oleh vektor yakni serangga dari kutu kebul atau kutu putih, dan sifat dari kutu kebul ini dia polifag atau dia memakan banyak tanaman. Jadi dia akan makan dari sini, makan ke sana, makan ke situ, dan dia sebagai vektor ataupun membawa penyakit yang disebut dengan dari virus kuning atau virus Gemini. Nah, jadi gejala dari penyakit virus kuning itu atau virus Gemini sendiri dapat kita lihat bahwa jadi pada awalnya daun atau pucuk daun tersebut akan berwarna pucat dan tulang daunnya juga akan berwarna pucat, kemudian dia akan menjadi berwarna kuning. Dan kuningnya itu sangat khas, bisa langsung kita lihat dengan secara kasat mata begitu. Kemudian efek dari infeksi selanjutnya adalah daunnya akan menjadi kerdil-kerdil seperti ini. Nah, karena yang diserang oleh virus Gemini tersebut adalah titik tumbuh atau pucuk-pucuk dari tanaman cabai ini, makanya pertumbuhan dari cabai ini akan terhenti. Dan pada umumnya tanaman cabainya hanya bisa dipanen 1, 2 atau paling 3 kali maksimal. Karena itu tadi yang diserangnya adalah titik pucuknya. Jadi bagaimana solusi untuk mengendalikan penyakit tersebut? Karena yang menyerang ini adalah virus, dan di Kementan sendiri belum ada obat ataupun pestisida yang efektif untuk mengendalikan virus. Maka cara yang dapat kita lakukan adalah melakukan pencegahan atau membatasi penyebaran dari virus Gemini tersebut. Nah, cara yang dapat dilakukan yakni untuk melakukan hal ini petani tidak bisa melakukannya 1 atau 2 orang petani saja, tetapi harus dilakukan secara masif dan semuanya harus mengendalikan bersama-sama karena ini disebabkan oleh virus. Nah, dan yang paling menyesalkan lagi adalah tanaman virus dari virus Gemini ini dia mempunyai beberapa inang. Jadi dia tidak hanya hidup pada tanaman cabai. Jadi ketika tanaman cabai tidak ada, dia akan hidup di berbagai tanaman yang lainnya. Dan yang paling umum adalah tanaman Ageratum conizoides. Kalau di Simalungun sering disebut sebagai tanaman ratusan. Jadi ketika cabai ini tidak ada, dia akan hidup pada tanaman Ageratum, dan ketika ada di tanam cabai lagi, maka virus tersebut akan pindah lagi ke tanaman cabai dan mengakibatkan penyakit lagi. Nah, jadi untuk pengendalian sendiri yakni kita dapat melakukan eradikasi atau pemusnahan terhadap seluruh tanaman yang terkena penyakit ini yang sudah memiliki gejala, ataupun kita juga bisa melakukan eradikasi secara masif dan semua tanamannya kita eradikasi, kita kumpulkan, kita bakar ataupun kita tanam dengan kedalaman mungkin lebih dari 1 meter. Dan terhadap tanaman-tanaman seperti Ageratum itu kita eradikasi juga, yakni kita bakar begitu. Penanaman berikutnya, di setiap pinggiran lahan dapat kita buat
plastik yang bening dengan ketinggian mungkin 1 sampai 2 meter, dan baru kita melakukan tindakan budidaya terhadap tanaman cabai di lokasi tersebut. Dan hal yang harus diperhatikan adalah bahan tanam atau bibit cabai yang akan ditanam di lahan itu, itu harus memang betul-betul terbebas dari virus Gemini juga. Mungkin di pembibitannya kita bisa lakukan penyungkupan dengan plastik, kemudian dan pemilihan biji atau benih dari bahan tanam tersebut juga sebaiknya benih yang bersertifikat. Ya, jadi berikut ini adalah cara yang dapat dilakukan, yakni dengan penanaman tanaman pagar, kemudian pemasangan plastik bening dengan tinggi kurang lebih 2 meter. Nah, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi masuknya hama ke dalam lahan yang dapat menjadi vektor atau pembawa penyakit. Kemudian pengendalian setelah tanaman cabai sudah kita tanam, pengendalian selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita harus melakukan penyemprotan pestisida secara rutin, yakni dengan menggunakan insektisida untuk mengendalikan kutu kebul yang menjadi vektor tanaman, menjadi hama vektor tersebut. Yakni kita bisa menggunakan berbagai macam jenis insektisida dengan bahan aktif sebagai berikut.